Hola, salam bahagia. Saya Sari Musdar, coach untuk pengembangan diri. Untuk yang baru kenal saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Orang mungkin lebih kenal saya sebagai penulis buku travel dan novel Cinderella in Paris. Tapi sebenarnya latar belakang saya lama bekerja di bidang manajemen SDM di beberapa perusahaan asing dan juga coach untuk digital marketing untuk UKM di beberapa kota. Saat ini, saya lebih fokus untuk membantu klien saya mengarahkan mereka untuk bisa mencapai tujuan hidupnya. Karena pengalaman saya selama beberapa tahun di manajemen SDM berbasis kompetensi dan juga saya menggunakan teknik NLP serta PACE. Apa itu PACE? Ditulis BAZI, B-A-Z-I. Kali ini saya mau ngejelasin tentang PACE sebagai alat untuk membantu kamu menemukan jalan ninja atau jalan sukses sesuai dengan bakat, karakter, dan struktur. Literally, PACE artinya 8 karakter. Karena di kolom natal chart atau grafik kelahiran kita bisa lihat 8 karakter Cina yang bisa menggambarkan banyak hal. Dari hubungan kekeluargaan, hubungan dengan atasan bawahan, aset apa yang paling bagus, dan lain-lain. Kalau di contoh ini hanya ada 6 karakter Cina karena kebetulan saya menggunakan analisa PACE profiling Pak Jokowi dan saya tidak tahu data jam lahir beliau. Inti dari PACE adalah grafik PACE kita harus seimbang. Semua 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah juga yin dan yang serta energi atau qi harus mengalir dengan baik, tidak ada gangguan. Dan grafik luck pilar yaitu perjalanan hidup kita per 10 tahunan juga harus seimbang semua 5 elemen dan juga yin serta yang. Yang pertama kali dibaca oleh konsultan PACE adalah Day Master. Day Master ini didapat dari tanggal lahir klien. Kenapa? Karena sebenarnya setiap orang saat dia lahir dipengaruhi energi tertentu dari alam semesta. Untuk orang ini kita bisa lihat Day Masternya yang warna krem adalah yang fire. Informasi apa yang bisa diambil dari PACE? Yang pertama, karakteristik dan bakat. 2, hubungan kekeluargaan dengan orang tua, kakek, nenek, dan pasangan. 3, hidup dengan pasangannya. 4, anak-anak. 5, kemampuan untuk akumulasi, mengelola, dan menyimpan kemakmuran. 6, hasil dari tindakan tertentu dan keputusan di dalam hidup. 7, kondisi fisik dan penyakit. 8, isu yang dibuat oleh orang tersebut. 9, hubungan dengan komunitas dan teman-teman. 10, hubungan dengan atasan dan bawahan. 11, kemampuan bekerja dan prospek karir. Dan 12, kesempatan untuk menikmati hidup. Tapi dalam hal ini saya lebih fokus untuk melihat karakter asli, profil bakat, juga struktur. Kenapa kita mesti tahu PACE profiling kita? Kalau kita mau berubah menjadi lebih baik, tentunya kita harus punya pertama adalah kesadaran untuk berubah. Tanpa ada kesadaran kita tidak akan bergerak kemana-mana. PACE bukan ramalan yang berbau klinik, terutama ramalan tentang keberuntungan. Karena sebenarnya keberuntungan itu bisa kita lihat. Saya menganggap PACE adalah peta atau semacam buku panduan untuk mencapai ke arah tujuan hidup kita. Tanpa PACE, tanpa peta, semua orang akan menempuh jalan sukses yang sama padahal belum tentu baik buat dia. Misalnya kuliah sembarang mengambil jurusan, kerja menjadi karyawan padahal mungkin dia lebih cocok untuk menjadi entrepreneur. Setiap manusia dipengaruhi oleh 2 keberuntungan. Yang pertama, takdir internal. Yang kedua, takdir eksternal.
Takdir eksternal adalah sesuatu yang terjadi dan kita tidak bisa mengendalikan. Misalnya, kita dilahirkan di keluarga seperti apa, di negara mana, krisis ekonomi, wabah, bencana, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah takdir internal, sesuatu yang masih bisa kita kendalikan, terdiri dari karakter atau personality trait kepribadian yang bisa menjadi aset atau tanggung jawab kita. Kedua adalah apa yang kita pikirkan, karena apa yang kita pikirkan secara langsung akan mempengaruhi kita bahagia atau enggak. Kalau kita terus-terusan mengeluh itu adalah energi yang paling bawah, maka kita tidak akan bisa menarik keberuntungan atau luck. Apa peranan pace untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Kehidupan yang lebih baik ditentukan oleh keputusan yang lebih baik, yaitu keputusan yang tepat diambil di saat yang tepat. Keputusan yang lebih baik ditentukan dari adanya pilihan-pilihan yang lebih baik. Dan untuk tahu pilihan yang lebih baik atau bagus, kita harus punya cara pandang yang bagus atau kacamata yang bagus. Dan pace adalah kacamata untuk melihat diri kita jauh lebih baik. Ini adalah contoh cara membaca pace profiling berdasarkan struktur utama seseorang. Kebetulan yang saya jadikan contoh adalah struktur utama saya sendiri. Struktur utama konektor biasanya mampu meyakinkan orang untuk melakukan sesuatu. Dia bisa membawa sumber daya dan orang, SDM. Dia bisa mendelegasikan pekerjaan, berorientasi kepada orang, people oriented, menghasilkan koneksi dari awal seperti marketing, outgoing, persuasif, kompetitif. Dia networker yang paling bagus, punya kemauan kuat, sangat percaya diri, pusat dari teamwork, serta disarankan untuk belajar public speaking dan komunikasi. Ini adalah contoh profil utama saya, yaitu The Performer. Di dalam pace kita punya 10 profil bakat. Tetapi tidak semua orang tentunya akan muncul ke 10 bakatnya. Salah satu performer yang terkenal adalah Gordon Ramsay, seorang chef terkenal. Ciri-ciri dari The Performer adalah kamu harus bersinar dalam pekerjaan. Kamu adalah brand. Kamu punya kemampuan untuk membranding diri sendiri. Kamu akan tampil sangat bagus kalau dibayar karena aslinya adalah kamu pemalu, kamu pendiam, dan kamu harus belajar public speaking serta komunikasi. Kata kuncinya adalah magnetisasi pribadi kamu yang menjadi daya tarik. Kamu punya kelebihan menarik orang banyak, kamu lebih suka bekerja sendiri. Performer cocok untuk menjadi profesional di perusahaan besar, tetapi jauh lebih suka, lebih asyik, lebih nyaman untuk menjadi konsultan pribadi, konsultan lepas atau freelancer atau pemilik consulting firm. Terima kasih sudah mendengarkan podcast atau penjelasan saya tentang pace. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dengerin podcast saya di Anchor, Apple Podcast, dan juga Spotify. Akun saya adalah Sari Musdar. Dan kalau ada pertanyaan, silakan kontak saya di Instagram saya @sarimusdar. Salam sukses dan bahagia.